Bismillahirrahmanirrahim. Yang membangun negara itu bukan cuma para politikus, kita rakyat juga punya hak membangun negara dengan karya. Makanya kita saling share supaya yuk kita bangun negara bareng-bareng. Dimulai dari mana? Karena kita muslim dari masjid. Tapi jangan sampai kita saling menjelekan dan kemudian akhirnya menjudge orang lain. Yang kelima, orang munafik itu adalah ucapannya manis. Makanya Allah berfirman di surat Al-Munafikun, kalau kalian melihat penampilan mereka, kalian akan kagum. Karena penampilan mereka kayak orang-orang yang berpendidikan, ilmiah banget. Kemudian kalau mereka bicara, kalian akan takjub mendengar ucapan mereka. Ucapannya itu kayak benar gitu. Kayak yang benar. Padahal mereka itu berargumen untuk menumpulkan pemahaman orang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang yang pandai bicara berarti harusnya dia benar. Maka yang menjadi ukuran kebenaran dan yang salah bukan argumentasi seseorang tetapi apa dasarnya, apa referensinya. Kalau dasar dan referensinya ayat Allah, hadis Rasulullah SAW, maka mudah-mudahan dia adalah orang yang berkata qaulan sadida, ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Tapi kalau yang dia bicarakan itu justru bertolak belakang dengan ayat Allah, bertolak belakang kaidahnya, bukan mana ayatnya. Kadang-kadang nggak harus persis ayatnya, tetapi dia tidak bertolak belakang dengan ayat Allah, maka itu benar. Tapi kalau bertolak belakang, Allah mengatakan tutup aurat, dia bilang suruh buka. Allah mengatakan nikahlah, dia bilang jangan nikah. Nah ini bertolak belakang nih. Kalau bertolak belakang, kita jangan lihat argumennya, tapi lihat dalilnya. Bertentangan nggak dengan agama Allah? Bertentangan nggak dengan syariat? Kalau ada orang mengajak, yuk kita nikah segera mungkin, nikah muda, jangan takut nanti Allah yang kasih rezeki, karena saya udah mempraktekkan itu. Saya udah punya pengalaman dan pengalaman itu saya share. Saya menikah nggak punya modal, tapi Allah modalkan, kemudian Allah mudahkan segala urusan. Punya anak awalnya nggak punya modal, makanya bawa ke bidan karena yang paling murah. Akhirnya bidannya lagi sekolah, saya lahirin sendiri. Istri saya ngelahirin, saya yang bidanin maksudnya. Ngebidanin sendiri. Kenapa? Karena nggak sanggup membawa ke rumah sakit. Tapi apakah udah berakhir hidup saya? Enggak. Setelah itu Allah kasih rezeki. Ujian rezeki. Karena kenapa? Fa inna ma'al usri yusra. Sehingga saya mengajak, memotivasi anak muda, yuk nikah. Tujuannya apa? Biar kita tidak terjebak di dalam pergaulan bebas, perzinahan yang diawali dengan pacaran, yang diawali lagi dengan pacaran Islami. Ya. Karena semuanya adalah bahasa talbisul iblis, kita tinggalkan pacaran, udah pacarannya habis nikah aja. Itu tuh goals dari saya membawa tema-tema jomblo fisabilillah. Bukan masalah jomblonya sebetulnya, masalah fitnah, masalah menjaga kehormatan, tapi mengajak menikah. Tapi kemudian muncul lagi wacana untuk mempersulit pernikahan. Nah ini juga bahaya nih, makanya kita harus sama-sama meneliti mana yang terbaik untuk bangsa kita, cari solusi. Kalau menurut saya, anak muda itu dikasih beasiswa nikah. Siapa yang menikah, beasiswa mahar. Kemudian bahkan di beberapa negara, di Turki itu, siapa yang menikah dengan perempuan Suriah, itu dibiayai oleh negara. Kenapa? Karena perempuan Suriah itu tidak ada yang merawat. Mereka itu pengungsi, mereka yatim piatu. Jadi siapa yang menikahi perempuan Suriah, maka dibiayai oleh negara. Walaupun nggak harus gitu-gitu amat juga sih. Ntar yang belakang protes, Ustaz emang harus ke Suriah? Nggak juga sih. Ini contoh. Artinya negara terlibat dalam menyelesaikan masalah anak muda. Masalah anak muda itu 3. 1, masalah cinta. Apa solusi negara untuk masalah cinta? Beasiswa menikah. Keren kan? 2, masalah anak muda itu adalah karir. Apa solusi negara? Menciptakan lapangan pekerjaan, memudahkan pendidikan, menggratiskan pendidikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah anak muda, entertain. Entertain itu tempat ruang mereka untuk kolaborasi, komunikasi, berkreasi, berkarya, termasuk mereka yang senang dengan olahraga, main segala macam. Sediakan ruang-ruang anak muda, youth space gitu ya. 3 masalah ini ternyata dicarikan solusi, bukannya kita terhalangi. Makanya saya berharap kemana saya pergi itu saya ngobrol sama wali kota, sama bupati, sama gubernur, Pak bikin program beasiswa mahar. Insya Allah banyak banget yang akan mendukung, terutama usia di bawah 25 tahun, itu semangat banget. Tapi tetap ada pemerintah mengawal, makanya muncul sekarang wacana peraturan supaya lebih matang secara mental ya, secara psikis. Cuman mudah-mudahan ini benar-benar jadi solusi, sehingga akhirnya tidak ada lagi perempuan yang ditelantarkan, itu benar banget.
Karena ada banyak kasus setelah menikah perempuannya ditelantarkan, banyak kasus kayak gitu. Akhirnya dia harus pergi ke Hong Kong untuk bekerja karena suaminya tidak bertanggung jawab, dia harus menafkahi anaknya. Banyak kasus kayak gitu. Nah, makanya dicarikan solusi juga. Intinya adalah agama itu solusi bagi umat, solusi bagi bangsa, solusi bagi negara, sehingga bangsa yang ingin negaranya maju harusnya mudah-mudahan bisa menerapkan Islam secara kafatan. Ada tuh negara yang mayoritasnya Muslim tapi nggak maju-maju karena tidak menerapkan Islam secara kafah, secara komprehensif. Yang diambil dari Islam cuman ritual ibadah. Padahal Islam itu juga sosial, kemanusiaan, ekonomi, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan pembahasan yang aclok-aclokan ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Tadi yang pertama saya pengen mengajak kita untuk enggak berdebat lagi soal furu'. Saya menghargai teman-teman dari Madinah yang berpendapat masalah tekstual syariah, tapi saya juga berharap teman-teman Madinah hargai lulusan Kairo yang berpendapat kontekstual. Kita punya dua pandangan yang berbeda yang menjadi akar perbedaan pendapat fikih. Rata-rata kayak gitu. Saya, Ustadz Abdul Somad, dan beberapa ustadz yang lulusannya dari Kairo biasanya pendapatnya kontekstual. Tapi teman-teman yang rata-rata dari Mekah Madinah biasanya berpendapat tekstual, dan itu baik, dua-duanya baik. Ada pendapat dan dalilnya yang sama bahkan. Tinggal saya menghargai satu. Dua, kita harus belajar tentang Islam secara komprehensif. Biar kita nggak terjebak di dalam ritual saja. Seolah-olah kalau udah hijrah masuk masjid udah selesai urusan kita, enggak. Kita harus peduli dengan keluarga kita, peduli dengan tetangga kita, peduli dengan lingkungan dan masyarakat kita. Walaupun tidak harus peduli tentang mantan kita. Jadi kita peduli kepada sosial. Mantan gimana pedulinya? Suruh orang lain aja yang peduli. Kita fokus dengan diri kita supaya bisa move on. Yang ketiga, pelajarilah sesuatu yang buruk supaya kita bisa menghindarinya, bukan supaya kita melakukannya. Makanya seorang ulama bernama Ibnul Musayyab mengatakan, orang semuanya belajar masuk surga, sedangkan saya belajar tentang neraka. Semua orang belajar tentang surga, gimana biar bisa masuk surga duluan tanpa hisab segala macam. Tapi saya belajar tentang neraka agar saya bisa menghindarinya. Jadi kita kadang-kadang belajar tentang sifat orang yang beriman, tapi kadang juga kita belajar tentang sifat orang munafik agar kita bisa terhindar dari sifat kemunafikan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah cabut kedengkian dari hati kita, kesombongan dari hati kita. Jangan sampai kita menjadi termasuk orang-orang yang menghalang-halangi jalan Allah, menghalang-halangi agama Allah, menghalang-halangi dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yasudduna an sabilillah, mereka menjadi batu sandungan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita menjadi orang yang mukminuna haqqa, mukmin yang sebenar-benarnya. Barakallahu li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.